Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Benny Dwi Komaras, Sarjana Sains Business Management. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk mendapatkan modal usaha. Secara sederhana modal usaha itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah modal sendiri, Yang kedua adalah modal milik orang lain. Kita bahas yang modal sendiri terlebih dahulu. Modal sendiri itu setidaknya ada dua. Mudah kita untuk melihat. Yang pertama adalah dari tabungan kita. Yang kedua dari pesangon. Yang dari tabungan kita sendiri, kita bisa menabung atau menyimpan uang kita sedikit demi sedikit setiap harinya. Kemudian kalau sudah pada jumlah tertentu yang cukup untuk kita usaha, maka kita jadikan untuk modal. Atau kita bisa menggadaikan aset yang kita miliki. Bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan uang permodalan dari menggadaikan aset kita. Menggadaikan asetnya artinya kita menjaminkan aset kita dan kita meminjam uang untuk modal. Yang ketiga masih dari tabungan, yaitu kita tidak menggadaikan tapi kita menjual aset kita. Mungkin dirasa aset ini kurang bermanfaat, kemudian kita jual dan uangnya kita gunakan untuk usaha. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu pesangon. Pesangon ini artinya strategi kita untuk mendapatkan modal adalah kita bekerja ikut orang lain terlebih dahulu. Pertama, kita akan mendapatkan manfaat belajar strategi bisnis kepada orang lain, belajar bagaimana proses sebuah bisnis, dan melatih kemampuan kita dan keterampilan kita dalam berwirausaha. Di sisi lain, kita akan mendapatkan gaji, yang gaji itu bisa ditabung, dan kalau kita sudah merasa cukup, kita resign dan kita akan mendapatkan pesangon. Nah ini, pesangon ini juga salah satu modal yang bisa kita gunakan untuk memodali usaha kita sendiri. Baik, kita masuk ke versi yang kedua. Tadi modal usaha hanya ada dua. Satu milik sendiri kita sudah bahas. Yang kedua milik orang lain. Kalau milik sendiri, seluruh risiko akan kita tanggung sendiri. Tetapi kalau milik orang lain, maka risiko ini akan kita bagi dengan orang lain. Tentu saja ketika kita membagi risiko kepada orang lain, maka kita juga akan membagi keuntungan kepada orang lain. Atau return akan kita bagi kepada orang lain. Siapa sajakah orang lain itu? Setidaknya saya menggolongkan ada 3. Yang pertama yaitu investor. Yang kedua kita bisa dapatkan dari sebuah hadiah ikut kompetisi. Dan yang ketiga kita dapatkan dari hutang. Saya akan bahas ke yang poin pertama dulu, yaitu investor. Siapa sih yang bisa menjadi investor kita? Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini bisa ayah, ibu, saudara, istri, atau suami yang mempunyai dana lebih yang tidak diputar. Ketika mereka mempercayakan uang mereka kepada kita, maka kita anggap mereka sebagai investor. Biasanya orang lain yang masih dalam keluarga ini relatif lebih mudah karena kita sudah tahu siapa investor kita dan sebaliknya investor kita sudah tahu pada kita. Tentu saja tahu tidak hanya terkait fam ya atau famili atau keluarga, tapi sudah tahu kecakapan kita, mampu atau tidak kita dalam membangun usaha. Berbeda dengan milik sendiri tadi itu, risiko kita tanggung sendiri, maka mampu atau tidak mampu kita dalam menjalankan usaha, maka semuanya kita tanggung. Tapi kalau kita sudah melibatkan milik orang lain, modal milik orang lain, maka mereka pun ketika mau melepas modal akan melihat kita, apakah kita mampu atau tidak. Ketika sudah masuk
ke ranah modal milik orang lain, maka kita harus mempersiapkan diri, menunjukkan bukti, menunjukkan pengalaman bisnis kita, hasilnya, portofolio usaha kita, bahwa kita mampu menjaga amanah, mampu memutar uang tersebut menjadi hal yang menguntungkan. Ini tidak gampang, tapi harus dilakukan. Untuk apa? Supaya orang lain tersebut percaya ketika mereka memberikan permodalan kepada kita. Jadi, pertama keluarga, investor orang lain yaitu teman. Jadi, lingkungan circle pertama adalah keluarga, circle kedua adalah teman. Teman ini siapa? Bisa teman kantor, bisa teman usaha, teman berbisnis, luas, dalam artian luas, bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Efeknya tergantung apa? Tergantung skill kita, kemampuan kita, dan luas bisnis kita. Kalau kita berbisnis satu desa, satu kota, dengan kita berbisnis satu negara atau global, maka akan berbeda lingkup teman ini yang dimaksud. Baik, setelah keluarga, teman, yang ketiga adalah perusahaan. Jadi badan usaha bisnis. Bagaimana cara kita mendapatkan supaya perusahaan bisa berinvestasi kepada usaha kita dan memberikan modal kepada kita? Yang pertama, kita bisa ikut inkubator bisnis yang banyak diusahakan atau diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, contohnya Telkom. Mereka punya program yang namanya Indigo Inkubator. Jadi inkubator mereka itu membina para usaha kecil menengah atau usaha-usaha berbasis teknologi yang mempunyai konsep ide bisnis yang bagus. Kemudian mereka kompetisikan dan mereka bimbing. Ketika nilainya sudah bagus dan dipercaya pasar, maka Telkom akan memberikan dana untuk mensupport usaha ini. Tentu saja nanti akan ada bagi hasil. Pertama adalah ikut inkubator yang disediakan sebuah perusahaan. Yang kedua, kita masuk ke situs crowdfunding. Seperti apa itu? Kita masuk ke sebuah situs yang kita menampilkan bisnis portofolio usaha kita, dan kita menginvite perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam crowdfunding tersebut untuk mendanai, memberikan sponsor kepada usaha kita. Ya, tentu saja nanti kembali lagi bagi hasil lagi. Apa contohnya? Contohnya ada di kolase.com, akseleran.com, kitabisa.com, dan masih banyak lagi crowdfunding, situs crowdfunding lainnya. Baik, yang perusahaan sekarang yang ketiga, yaitu kita datang ke seminar, ikut seminar-seminar kewirausahaan, dan kita minta waktu untuk memberikan presentasi tentang usaha kita, atau biasanya ada sesi khusus juga untuk para pemilik bisnis atau ide bisnis, dan mempertemukan antara kita pengusaha yang memiliki konsep dan sudah jalan, yang menguntungkan, kemudian dipertemukan dengan para investor di dalam seminar tersebut. Oke, kita masuk ke modal usaha milik orang lain yang kita dapatkan dari hadiah kompetisi. Seperti apa itu? Saya kasih contoh sebuah kompetisi namanya Wirausaha Muda Mandiri. Ini mengkompetisikan ide-ide bisnis dari berbagai macam ide bisnis, kemudian diadu dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Hadiah ini berupa uang yang bisa digunakan untuk modal. Nilainya berapa? Mulai dari puluhan, ratusan, dan bahkan miliaran, tergantung ide bisnis yang mereka bawa. Contoh yang lain, ada Jarum Black Innovation. Contoh yang lain, ada Cell Life Buyer, ada Think Big, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke modal usaha milik orang lain yang kita bisa dapatkan dari mana? Dari hutang. Hutang itu artinya kita meminjam uang orang lain dan kita janjikan untuk mengembalikan. Biasanya mengembalikan disertai dengan ada bagi hasil, ada bunga, dan lain sebagainya.
Jadi ada yang konvensional, ada yang model syariah. Setidaknya ada 3 jenis hutang. Yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Apa kelebihannya KUR? KUR ini biasanya diberikan oleh bank BUMN yang mensupport para UKM. Bagusnya apa? Dia tidak memerlukan jaminan. Dan bunga yang dipersyaratkan itu relatif kecil. Ada di kisaran 7% per tahun. Tanpa jaminan, 7% per tahun. Mereka mensyaratkan usaha kita setidaknya sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi bukan usaha nol yang minta didanai, tidak. Tapi usaha yang minimal sudah berjalan 6 bulan. Mereka akan memberikan support ketika usaha kita sudah jalan. Artinya apa? Artinya kita sudah punya modal sendiri untuk menjalankan usaha atau ide bisnis kita, dan sudah jalan selama 6 bulan, mereka akan mensupport permodalan melalui pengajuan kita dengan tanpa jaminan, dengan bunga yang sangat murah, yaitu kisaran di 7% per tahun. Hutang model yang kedua adalah kredit multiguna. Kredit multiguna ini biasanya oleh bank-bank umum atau bank-bank swasta, oleh lembaga keuangan, oleh koperasi, dan lain sebagainya. Bagaimana cirinya? Cirinya dia memerlukan jaminan. Yang kedua, bunga kisaran di atas KUR yang jelas, kisaran di 8-15% atau bahkan ada yang lebih per tahun. Mereka memerlukan jaminan 8-15% per tahun bunganya, dan dilakukan oleh bank umum dan atau bank koperasi. Ada lagi Pak, ada lagi yang ketiga adalah kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ini artinya kita tidak menjaminkan apapun kepada lembaga keuangan tersebut untuk meminjam permodalannya. Enak banget ya, enak. Tapi ada masalahnya. Apa masalahnya? Risikonya tinggi. Yang pertama, mereka meminta bunga biasanya sangat tinggi, ada di kisaran maksimal 0,8% per hari. Per hari, ya per hari, karena mereka menghitungnya pinjamannya adalah pinjaman harian. 0,8% per hari, ini aturan OJK ya, maksimal 0,8% per hari, atau kalau hitung adalah 24% per bulan tanpa jaminan. Pinjamnya biasanya mudah. Nah, ini kita harus bijak menghitungnya. Karena kalau bisnis kita tidak menghasilkan segitu besar, maka ini akan menjadi masalah. Baik, itulah bagaimana kita bisa mendapatkan modal usaha. Kita bisa menilai mana yang paling sesuai dengan kita dari sisi risiko, dari sisi return, dari sisi membagi keuntungan, dari sisi perusahaan ke depan, dan lain sebagainya. Tips saya adalah hitung return atau hasil usaha Anda supaya Anda confident memilih sumber permodalan yang tepat. Jangan sampai Anda memilih permodalan yang biayanya yang sangat tinggi. Contohnya tadi saya sampaikan di fintech, di kredit tanpa agunan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 24% per tahun. Mungkin kalau kita hitung hasil kita per bulan 10%, maka ini akan menjadi kerugian untuk kita. Cermat dalam memilih modal usaha adalah salah satu kunci keberhasilan kita untuk menjalankan usaha. Baik, itu dari saya. Tetap semangat, jalankan usaha, dan terus berdoa. Insya Allah kita akan mendapatkan jalan dari Allah SWT dan mendapatkan kesuksesan. Akhirul salam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.